Sistem transportasi di masa depan akan sangat berbeda dengan sistem yang ada sekarang ini. Kita akan melihat mobil terbang, mobil tanpa pengemudi, drone penumpang, sistem Hyperloop yang diproyeksikan mencapai kecepatan tertinggi 1220 km per jam dan kapal Starship dengan roket super cepatnya. Dan semua perjalanan itu ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, dan akses kemana saja ke berbagai belahan dunia dalam waktu 1 jam atau kurang. Selamat datang di Shan Collection Channel. Video kali ini kita akan sama-sama melihat gambaran kendaraan yang ada di masa depan. Karena tidak dapat dipungkiri, kehadiran teknologi memiliki andil yang cukup besar dalam hidup manusia dan terus berkembang secara dinamis semakin canggih dari masa ke masa. Sebelum kita saksikan sama-sama, jika kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan wawasan kita semakin luas. Selamat menonton! Satu. Kapal luar angkasa super cepat antar planet. Dengan kapal luar angkasa dan roket super cepat, sebagian besar perjalanan jarak jauh yang biasanya dianggap sebagai perjalanan jarak jauh dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari setengah jam. Selain kecepatan yang meningkat pesat, salah satu keuntungan besar dari perjalanan di luar angkasa, di luar atmosfer bumi adalah kurangnya gesekan serta turbulensi dan cuaca. Pertimbangkan berapa banyak waktu yang kita habiskan saat ini untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang kamu dapat bayangkan, jika sebagian besar perjalanan memakan waktu kurang dari 30 menit, dengan akses kemana saja di berbagai belahan dunia dalam 1 jam atau kurang. Kendaraan ini dirancang untuk melayani semua kebutuhan orbit bumi, bulan dan Mars. Kendaraan ini terdiri dari roket super cepat sebagai pendorong dan kapal luar angkasa untuk awak kapal dan penumpang. Dua. Hyperloop One. Hyperloop One merupakan moda transportasi baru yang memindahkan penumpang dan kargo dengan cepat, aman, sesuai permintaan, dan langsung dari tempat asal ke tempat tujuan. Penumpang dan kargo dimasukkan ke dalam kendaraan Hyperloop One dan berakselerasi secara bertahap dengan tenaga listrik melalui tabung bertekanan rendah. Kendaraan tersebut melayang di atas lintasan menggunakan levitasi magnetik dan meluncur dengan kecepatan udara menempuh perjalanan jarak jauh karena hambatan aerodinamis yang sangat rendah. Sistem Hyperloop One akan dibangun di atas kolom atau terowongan di bawah tanah untuk menghindari penyeberangan jalan yang berbahaya dan satwa liar. Sistem ini sepenuhnya otonom dengan sistem robotik dan tertutup yang meminimalisasi kesalahan pilot manusia dan bahaya cuaca.
3. Transportasi terowongan bawah tanah. Untuk mengatasi masalah lalu lintas supermacet yang menghancurkan jiwa, jalan raya harus berbentuk 3 dimensi, yang berarti mobil terbang atau terowongan. Tidak seperti mobil terbang, terowongan tentunya tahan terhadap cuaca, tidak terlihat dan tidak akan menimpa kepala kamu. Jaringan terowongan yang besar dengan kedalaman beberapa tingkat akan mengatasi kemacetan di kota manapun, tidak peduli seberapa besar kota itu berkembang. Terowongan yang cepat digali dan berbiaya rendah juga akan membuat adopsi Hyperloop menjadi layak dan memungkinkan transit cepat melintasi wilayah padat penduduk, memungkinkan perjalanan dari New York ke Washington hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Pop-up Next. Inti dari konsep Pop-up Next adalah kabin penumpang dengan 2 kursi sederhana yang dapat melakukan perjalanan satu arah atau pulang pergi. Rute yang lebih sederhana dan lebih konvensional melibatkan pemasangan kereta luncur bertenaga listrik 60 kW atau setara 80 tenaga kuda yang sebagai mobil swakemudi atau otomatis tanpa sopir. Kecepatan tertinggi tercatat 100 km per jam yang mengandalkan baterai 15 kW dengan jarak tempuh 130 km. Sistem penggunaan pop-up cukup sederhana, penumpang yang merencanakan perjalanan mereka dengan memesan perjalanan melalui aplikasi yang telah disematkan, maka sistem secara otomatis akan menyarankan solusi transportasi terbaik, sesuai dengan pengetahuan pengguna, waktu, kemacetan lalu lintas, biaya, permintaan sharing dengan penumpang lain. Bergabung dengan modul udara dan darat atau alat transportasi lain ke kapsul penumpang, dan mengikuti preferensi dari kebutuhan penumpang. Renault Float. Float dirancang untuk membawa interaksi sosial Facebook ke dalam dunia mobil. Mobil kaca ini akan terlihat seperti gelembung saat berada di jalan, melayang-layang menggunakan teknologi levitasi magnetik, dan dapat terhubung dengan mobil lain sehingga terlihat seperti konvoi bergaya bubble wrap yang unik. Kursi dapat berputar dan pintu geser dapat dibuka yang memudahkan kamu untuk berinteraksi, sementara The Float dapat melayang-layang ke segala arah. Konsep ini juga dilengkapi dengan aplikasi ponsel pintar yang memungkinkan kamu bisa memanggil Float kapan saja dan ini merupakan taksi Uber masa depan.
Mercedes-Benz F015 Luxury in Motion. Kendaraan riset Mercedes-Benz F015 Luxury in Motion membuat masa depan menjadi nyata dengan konsep revolusioner mengemudi otonom atau tanpa sopir. Sebuah sedan mewah dengan konektivitas total antara kendaraan, penumpang, dan dunia luar. Ini merupakan sebuah mobil konsep swakemudi masa depan, yang mampu berevolusi menjadi platform untuk komunikasi dan interaksi. Tujuh. Transit bus layang. Penumpang yang berada di dalam bus ini diharapkan dapat merasakan perjalanan yang sebanding dengan naik bus tingkat. Mereka akan naik dan turun di stasiun-stasiun di sisi jalan dengan peron setinggi lantai bus yang mirip dengan stasiun kereta api layang, atau melalui tangga yang menuruni atap bus dari stasiun yang mirip dengan jembatan penyeberangan. Bus ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 60 km per jam. Versi yang berbeda dapat mengangkut hingga 1.200 penumpang, dengan versi yang lebih besar diharapkan mampu memudahkan melewati tikungan.
8. Skyway String Transport. Sistem yang terjangkau dan efisien untuk transportasi kargo dan penumpang. Prototipe skala penuh dari rel dan gerbong kereta diimplementasikan dan disertifikasi di kota Marina Gorka, Republik Belarus. Skyway String Transport dirancang untuk mengubah konsepsi kecepatan, kenyamanan dan keamanan di jalan raya. Sistem ini lebih unggul dari semua jenis kereta gantung dan monorel yang dikenal, di mana mereka memiliki semua keunggulan yang memungkinkan untuk melaju di atas tanah dengan kecepatan hingga 500 km per jam. Dalam hal efisiensi kinerja, Skyway tidak kalah dengan metro dan kereta api, dengan biaya konstruksi yang sebanding dengan jalan raya biasa, sementara itu tidak ada analognya dalam hal efisiensi energi. Struktur komposit yang ringan dan ramping cocok secara harmonis dengan lingkungan perkotaan dan alam. Mereka tidak menaungi langit dan tidak memakan lahan sehingga membuka ruang dan peluang baru dalam mobilitas bagi manusia. (9) Gyroscopic Transport. Model transportasi tingkat kedua dengan 6 pilar yang berjarak variabel antara bantalan roda. Hal ini memungkinkan secara teoritis untuk menggunakan transportasi semacam itu dalam kondisi perkotaan, dalam kondisi persimpangan jalan dengan jari-jari kelengkungan yang berbeda, persimpangan yang berbeda, dan lintasan di bawah jembatan.
Bagaimana menurut pendapat kamu? Menarik bukan? Namun kendaraan-kendaraan tersebut, sebagian besar masih dalam konsep yang terus dikembangkan oleh para ilmuwan dunia supaya bisa menjadi kenyataan, akan tetapi ada juga dari kendaraan-kendaraan tersebut yang telah terrealisasi di dunia, namun saat ini masih dalam proses uji coba. Semoga semua penelitian itu berjalan dengan lancar, sehingga mampu diaplikasikan dan memudahkan hidup bagi kita semua. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan jika kamu menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya.